Kawasan Bentang Alam Kars merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Kawasan Bentang Alam Kars menjadi dasar bagi gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Secara umum, Kars didefinisikan sebagai medan dengan karakteristik morfologi dan hidrologi yang unik karena dikatakan sebagai akuifer juga ya, dikatakan seperti air permukaan juga ya, sehingga uniqueness ini biasanya dicirikan oleh dua komponen utama, yaitu komponen air tanah dan komponen sungai permukaan yang masuk ke dalam tanah. Itu secara hidrologi. Secara morfologi, di permukaan selalu dicirikan oleh keberadaan cekungan-cekungan tertutup, ponor atau lubang tempat masuknya air permukaan. Unik tadi disebabkan oleh proses pelarutan. Jadi adanya gua, adanya jaringan sungai, adanya cekungan tertutup, semua tadi bentukan-bentukan yang gua atau yang gua terus yang di permukaan exokars disebabkan oleh proses pelarutan, menjadikan secara hidrologi maupun morfologi berbeda dari daerah yang lain. Kars itu memiliki fungsi yang justru lebih besar dari sekedar material batu kapur itu sendiri, karena di dalam kars ini kita melihat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah dari tampakan luar yang kita kenal dengan exokars dan juga tampakan bawah yang lebih dikenal dengan endokars. Kementerian SDM melalui Permen nomor 17 tahun 2012 yang mengatur tentang penetapan tentang kawasan bentang alam kars atau kita kenal dengan KBAK, yang memerintahkan kepada gubernur maupun bupati untuk bisa menyusun KBAK itu sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Muncullah persetujuan dari Kementerian SDM dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 3045/K/40/2014 yang mengatur tentang penetapan kawasan bentang alam kars Gunung Sewu. Jadi lengkap bahwa Gunung Sewu yang ada di wilayah DIY maupun yang di wilayah Kabupaten Monogiri dan Pacitan sudah ditetapkan. Kawasan Kars Gunung Sewu merupakan batu gamping yang berumur 15 hingga sekitar 2 juta tahun lalu yang mengalami pengangkatan dari dasar laut ke permukaan. Pengangkatan ke atas permukaan laut ini membuat batu gamping mengalami proses pelarutan oleh air, membentuk bentang alam kars. Karstifikasi terus berlangsung sampai sekarang, menghasilkan bentukan morfologi seperti bukit, lembah, dan lekuk-lekuk topografi. Proses pembentukan bentang alam di kawasan Gunung Sewu dikendalikan oleh struktur geologi seperti patahan dan retakan. Patahan dan retakan batuan tersebut memfasilitasi masuknya air hujan ke dalam lapisan batu gamping yang lebih dalam. Dengan demikian, karstifikasi tidak hanya terjadi di permukaan saja, tetapi juga di bawah permukaan tanah sebelum akhirnya membentuk sistem perguaan. Selain itu, pelarutan di bawah permukaan tanah selama ratusan ribu tahun menghasilkan lorong-lorong goa dan berbagai jenis ornamen atau hiasan goa seperti stalaktit, stalagmit, kolom, dan sebagainya. Di kawasan Gunung Sewu, lebih dari 400 goa telah terpetakan dan sebagian goa telah dikelola oleh masyarakat berbasis ekowisata. Para geolog melakukan berbagai penelitian untuk menjadikan area Gunung Sewu menjadi kawasan geopark nasional. Goa Pindul yang terletak di Karangmojo Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi tempat wisata yang menarik.
wisatawan dapat menelusuri goa melalui sungai bawah tanah yang airnya mengalir tenang. Manfaat dari Gua Pindul yang tadinya hanya dibiarkan saja, lalu kita garap menjadi objek wisata, ternyata masyarakat yang tadinya nganggur bisa kerja, baik itu kerja menjadi pemandu wisata, menjadi tukang parkir, menjadi pedagang, menjadi pedagang kuliner. Jadi ini wujud pemberdayaan masyarakat bahwa Pindul itu satu ikon yang luar biasa dan bisa kita kembangkan dengan destinasi-destinasi yang lain. Museum Kars menjadi objek wisata menarik lainnya di kawasan Gunung Sewu. Di dalam museum, wisatawan diperlihatkan diorama goa serta koleksi berbagai jenis batuan gamping. Selain itu, replika manusia purba juga menjadi koleksi museum, sekaligus menjadi penanda bahwa kawasan Gunung Sewu pernah dihuni oleh manusia prasejarah dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua hingga Neolitikum atau zaman batu muda.